الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Alhamdulillah Alhamdulillah ala puji dan syukur kita haturkan Allah Rabbul Alamin yang dengan izinnya, dengan kudrat iradatnya dan kekuasaan dan keagungannya Allah perangkan kita semua untuk bersama-sama hadir di Mushola An-Nur. Semoga langkah demi langkah menguburkan segala dosa kita, mengangkat derajat kita, memberikan keagungan kemuliaan berupa pahala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah kita. Tidak kita melakukan aktivitas kecuali aktivitas kita yang bersandar kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tak terasa waktu bergulir terus. Anak bayi menjadi balita, balita menjadi remaja. Tidak sedikit di antara keluarga kita yang sudah tidak bersama kita lagi. Mereka berada di alam yang berbeda, di mana alam itu bergantung bagaimana hari ini kita menyikapinya, bagaimana kita bertanam hari ini. Termasuk ibadah kurban ini, ibadah haji atau keagungan sebuah awal Dzulhijjah ini hanya ada setahun sekali. Mudah-mudahan kita bisa menyambutnya dengan gembira sehingga menjadi sebab kemuliaan kita bersama keluarga, sekaligus memberikan ibrah pelajaran kepada anak-anak kita setelah kita tidak ada. Mereka pun akan seperti kita melakukan ketaatan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza faragta fansab. Apabila kau melaksanakan suatu urusan, suatu ibadah, maka bekerja keras untuk melaksanakan urusan yang lain dan ibadah-ibadah yang lain. Enggak boleh ketika Allah mengabsen di deretan orang kurban kita tidak terlihat berkurban. Jangan sampai ketika Allah mengabsen kita di deretan keagungan awal Dzulhijjah kemudian kita tidak sibuk untuk melakukan amal-amal itu. Jangan sampai ketika kita berada di absen oleh Allah deretan orang yang pergi haji, kita pun sudah mampu tapi tidak mau, sebab tidak ada pilihan. Barang siapa yang sudah mampu tapi nggak boleh ibadah haji, maka jika pilih mau mati dalam Yahudi, Nasrani atau Majusi. Begitu juga yang kurban. Kata Nabi, barang siapa yang punya kemampuan tapi tidak berkurban, maka jauhilah musuh kami. Menunjukkan Nabi kecewa. Kenapa kecewa? Karena Nabi sayang kepada kita. Nabi tahu keuntungan yang besar yang akan dimiliki, yang akan didapati oleh orang yang berkorban, tapi umat yang dicintainya tidak menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Hadirul Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirul Allah berfirman dalam ayat yang sangat familiar atau surat yang sangat mulia, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad al-kautsar, al-nikmatul katsirah, nikmat yang sangat banyak. Allah telah memberi nikmat yang sangat banyak. Hitamnya kepada Nabi Muhammad tersejati dan juga hitamnya yang diajak bicara kepada kita. Allah telah memberi nikmat yang banyak kepada kita. Satu di antara nikmat itu adalah kita diberi hidup oleh Allah. Diberi hidup, kemudian dengan perangkat hidup, dua mata, dua kaki, dua tangan. Kalau ingin tak baiknya Allah, agungnya Allah, berjasanya Allah, sekali-kali habis bangun tidur itu tutup mata kita. Jangan gunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk aktivitas kita. Bagaimana cara kita kamar mandi, bagaimana cara kita ganti baju, bagaimana cara kita ngambil makan, ngambil minum tanpa dua mata, maka kita akan menemukan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kaki. Coba bayangkan ketika kita bangun tidur kemudian tidak menggunakan kaki ini, ingin tahu agungnya Allah, nikmatnya Allah, jasanya Allah, ke kamar mandi tanpa kaki.
apalagi sudah keluar, mau bekerja, ke pasar, ke kantor, tanpa dua kaki, seperti apa kita melakukannya? Maka akan melihat betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud inna a'tainakal kautsar. Sudah kami telah memberimu nikmat yang sangat banyak. Ada konsekuensi dari tempat itu sebagai bukti kita syukur pada Allah agar nikmat yang hari ini hidup di dunia antara 60 sampai 70 tahun itu menjadi nikmat yang kekal abadi dihidupkan oleh Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Diberinya hari ini dengan nikmat yang Allah masih berikan. Kalau nikmat udah nggak ada, mata nggak bisa melihat, kaki bisa berjalan, sulit untuk melaksanakan, untuk memberi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasolli li rabbika wanhar. Karenanya sholatlah li rabbika. Ada yang berikan penafsir li rabbika itu dengan sholat yang baik. Sholat yang baik ketika berdiri baca Fatihah yang baik. Taubahnya seperti seseorang yang sedang disimak oleh gurunya, oleh guru besarnya disimak. Maka hati-hati, nggak mau ada huruf yang salah, tajwid yang salah. Maka dilaksanakan dengan seksama. Itu juga ketika ruku dengan sama ruku yang baik, sujud yang baik, fasolli li rabbika wanhar, dan kemudian berkurban. Kurban yang hakiki adalah kurban yang hari ini insya Allah kita akan laksanakan. Dan ini juga merupakan momentum awal mula Allah berikan nikmat yang besar kepada Ibrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 24, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Dan ingat tatkala Allah menguji Ibrahim diuji oleh Tuhannya di kalimatin dengan beberapa ujian. Fatammahunna, kemudian Nabi Ibrahim bisa menjawab ujian-ujian cobaan itu dengan baik dan sempurna. Sampai-sampai Allah mengatakan qala inni ja'il balinnasi imama. Sudah aku akan jadikan kau Ibrahim menjadi imam bagi manusia. Kata Nabi Ibrahim, qala min dzurriyyati ya Rabb, apakah berlaku juga buat anak keturunan kita? Qala la yanalu ahdi. Tentu tapi syarat untuk ketika kita mencontoh milah Ibrahim dan hakikatnya mencontoh Nabi Muhammad, maka kita akan diampunkan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Salah satu ujian Allah pada Ibrahim ketika lahir seorang anak dari istri keduanya, yaitu Hajar. Allah perintahkan supaya Ibrahim membawanya dari Palestina ke Mekah. Mekah ketika itu tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada orang yang bisa menolong. Ketika itu Allah perintahkan yang menurut para ahli kami bawa ke tempat itu tinggal sehari 2 hari, tidak akan sampai seminggu dia akan mati. Berat, sulit, panas, luar biasa. Maka ketika Ibrahim ke tempat itu tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisannya kepada istri. Tiba-tiba Ibrahim meninggalkan begitu saja, meninggalkan istri dan anak tempat itu. Kaget saja, ya Ibrahim, Ibrahim mau kemana engkau? Engkau tinggalkan tempat yang tidak ada makanan di rumah, tidak ada orang yang bisa kita minta tolong kepadanya. Satu kali ditanya enggak menjawab, diulang 2 kali pertanyaan, 3 kali tidak menjawab juga. Dengan kecerdikan Hajar dan berserah dirinya kepada Allah, Hajar bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Allahu amara bihadza, hei Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan ini? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, nah, ini perintah Allah. Hajar mendengar ini perintah Allah, gila, senang. Dan dia mengatakan, idzan la yudayyin, kalau begitu pergi aja Ibrahim, Allah tidak akan menyanyikan kami. Padahal bahaya, ibarat pedang mudah di leher, bahayanya tidak terhingga. Tapi Hajar yakin bahwa Allah akan segera menolongnya. Betul saja ketika sehari 2 hari 3 hari air juga keluar, kemudian Ismail menangis menjerit karena kehausan. Maka kemudian Hajar berusaha sekuat tenaga mencari air supaya anak yang masih merah itu bisa minum. Perginya dan disopak ke Marwah, yakin di Marwah ada air. Ternyata sampai di Marwah dengan napas yang tersengal-sengal tidak ada air, tapi dalam hatinya yang punya air ada. Dalam hati Hajar seperti itu, kemudian lari ke sopak. Sampai disepak begitu juga, tapi dia mengatakan,
yang punya air ada sampai 7 balik. Kemudian Allah menghargai usaha itu. Nah, kalau kita ada usaha ibadah sholat yang dirasa buruk sholat kita, tapi ingat ikhtiarnya yang dinilai oleh Allah SWT sebagaimana hajat. Tiba-tiba setelah 7 balik hanya dengan takat kaki yang mungil kemudian keluar air Zam-Zam, dan dengan air Zam-Zam itu Hajar dan Ismail dan Ibrahim keluarganya menjadi keluarga yang kaya raya. Sebentar saja dia sudah memiliki. Allahu Akbar, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له إكراما لمن جهل به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرور فعباد الله اتقوا تعالى من سماع الله وخذوا الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه ويتجنب واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسن بملائكته المصفية بقدسه وسرسلكم أيها المؤمنون من بني الجنة والإنس فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا تكفي الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم انصر من نصر الدين واخبر من خذل المسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل بلدنا الإسلام اللهم اغفر لنا من ذنوبنا وارحم والدينا من عملنا وترك المنكرات وحب المساكين وأن تولانا وترحمنا سبق حقك حق ما يحب اللهم يا ولي يا حميد يا مؤمن يا معين يا محب يا ودود أغننا بحلالك كرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك والمسلمات اللهم أن الحق حق والجبن اتباعه والباطل باطلا والجبن زنابه اللهم استر أمتنا محمد اللهم اجبر أمتنا محمد اللهم أصلح أمتنا محمد اللهم اغفر أمتنا محمد اللهم احفظ أمتنا اللهم ارحم أمتنا محمد رحمة رحمة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمتنا محمد مغفرة رحمة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمتنا يا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأبلغنا اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وضرب لهم الحسنة وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة والأولاد والأولياء والأمهات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا
وانصر المقبولة وتجارة لا تقول يا عالم والسرور أخرج يا رب الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.